Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Kusumawati Wulandari, biasa dipanggil Erna, dengan NIM 221011118 dari Informatika kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, langsung saja. Pengertian dari ijtihad adalah kata ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu ijtihadan yang berarti mengerahkan segala kemampuan untuk menanggung beban. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu, tidak disebut ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan. Secara terminologis, berijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Kedudukan ijtihad dalam hukum Islam. Masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat zahni. Apa itu zahni? Yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Tentang kedudukan ijtihad terdapat dua golongan, yaitu yang pertama itu ada berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Itu golongan pertama. Golongan kedua itu berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah. Sedang bagi yang tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. Bentuk atau macam ijtihad. Ada beberapa bentuk atau macam ijtihad. Yang pertama itu ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan para ulama mujtahid dan memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam kitab Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu adalah qiyas, mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. Yang selanjutnya itu maslahah mursalah, merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Itu. Yang selanjutnya itu adalah syarat-syarat mujtahid. Orang-orang yang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid dan harus memenuhi beberapa syarat. Apa aja syaratnya? Yang pertama itu mengerti bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, kedua dasar hukum Islam menggunakan bahasa Arab. Maka dari itu, seseorang mujtahid wajib mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar pengusahanya dapat objek kajian lebih ke mendalam. Yang selanjutnya itu memahami tentang Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer di mana sebagai pondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Mengerti Al-Quran tidak cukup dengan piawai membaca, tetapi juga bisa melihat bagaimana Al-Quran memberi cakupan terhadap ayat-ayat hukum. Selanjutnya itu mengetahui asbah al-nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran teks tetapi juga
akan mengetahui secara sosial psikologis. Yang selanjutnya itu mengetahui naskah dan mansukh. Mengetahui nasikh dan mansukh. Pada dasarnya, hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasihatkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Mengerti tentang sunnah. As-sunnah adalah ucapan atau perbuatan untuk ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Mengetahui ilmu dirayah hadis. Ilmu dirayah menurut Al-Ghazali adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dan yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Selanjutnya mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh. Apa itu? Mengetahui hadis yang nasikh dan mansukh ini dimaksudkan agar seseorang mujtahid jangan sampai berpegang pada suatu hadis yang sudah jelas dihapus hukumnya dan tidak boleh dipergunakan, seperti hadis yang diperbolehkan nikah mut'ah, di mana hadis tersebut sudah dinasak secara pasti oleh hadis-hadis lain. Selanjutnya mengetahui asbab al-wurud hadis. Syarat ini sama dengan seorang mujtahid yang seharusnya menguasai asbab al-nuzul, yakni mengetahui setiap kondisi, situasi, lokus, serta tempus hadis tersebut. Mengetahui hal-hal yang diijmakan dan yang diikhfalkan. Bagi seseorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma, sebagaimana ia harus mengetahui nasyah-nasyah dalil guna menghindari fatwa yang berseberangan dengan nasyah tersebut. Yang selanjutnya itu mengetahui usul fikih. Di antara ilmu yang harus dikuasai oleh mujtahid adalah ilmu usul fikih. Apa itu? Yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istinbat hukum dan nasyih dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nasihat hukumnya. Dalam usul fikih, mujtahid juga dituntut untuk memahami qiyas sebagai modal pengembalian ketetapan hukum. Yang selanjutnya itu adalah mengetahui maksud-maksud hukum. Seorang mujtahid harus mengerti tentang maksud dan tujuan syariat, yang mana harus bersendikan pada permasalahan umat, dalam arti lain melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Selanjutnya yaitu bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar hukum yang telah diformulirkan bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai manusia dan kehidupan sekitarnya. Seseorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zamannya, masyarakat, problemnya, aliran ideologinya, politiknya, agamanya, dan mengenai hubungan masyarakat dengan masyarakat lain serta sejauh mana interaksi sering mempengaruhi antara masyarakat tersebut. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan
adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solution terhadap problematika tersebut. Jenis-jenis ijtihad adalah yang pertama ijma, dan yang kedua qiyas dan masalah mursalah.